Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Kepala BNN Republik Indonesia, Dirjen Pas Kemenkumham Republik Indonesia, Kabar Reskrim, Pangdam Jaya yang dipimpin oleh Kasdam, Kadif Pampolri, Ketua DPRD DKI Jakarta, dan para media sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini di hadapan para media akan disampaikan berkaitan dengan pengungkapan kasus narkotika yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan kemudian susunan acaranya yang pertama pembukaan oleh Kabar Reskrim Polri, kemudian Konfes oleh Bapak Kapolri, kemudian foto bersama dan foto bersama tim pengungkap dan yang berikutnya penutup. Untuk lebih jelasnya kami ikuti acara yang pertama yaitu pembukaan oleh Kabar Reskrim Polri. Dimohon dengan hormat Bapak Kabar Reskrim untuk waktu dan 40 persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Kepala BNN RI, Bapak Dirjen Pas Kemenkumham RI, Kadif Propam, Kadif Humas, yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, yang mewakili Pangdam, Ketua DPRD DKI, Pak Kapolda beserta jajaran, atas seizin Bapak Kapolri mengawali daripada press release yang secara langsung disampaikan oleh Bapak Kapolri. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa jajaran Polri sesuai dengan arahan Bapak Kapolri sejak Komandan Wes yang beliau sampaikan maupun dalam berbagai kesempatan agar jajaran Polri terus memerangi kejahatan transnasional khususnya penyalahgunaan narkotika. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Fadil Imran, Direktur Narkoba PMD, Kombes Mufti dan tim. Pasca 1 bulan pengungkapan 2,5 ton sabu jaringan Timur Tengah, Polda Metro Jaya kembali mengulang kesuksesan mengungkap 1,129 ton sabu jaringan yang sama dari Timur Tengah. Dapat kami laporkan pada kesempatan ini pengungkapan jajaran reskrim berikut Polda periode Januari sampai dengan Juni 2021 terdapat lebih kurang 19.229 kasus dengan jumlah tersangka 24.878 orang. Barang bukti yang dapat disita ganja ada 2,14 ton, kemudian sabu-sabu ada 6,44 ton, heroin ada 73,4 gram, kokain ada 106,84 gram, hasis 977,17 gram, tembakau gorila 34 ton, ekstasi 239.277 butir. Tingginya angka kasus pengungkapan peredaran gelap narkotika merupakan bukti bahwa jajaran kepolisian telah melaksanakan instruksi Bapak Kapolri untuk terus melakukan penindakan terhadap kejahatan transnasional crime dalam rangka untuk melindungi dan menyelamatkan generasi bangsa dari penyalahgunaan narkotika. Tingginya barang bukti, jumlah barang bukti yang cukup banyak menunjukkan bahwa Indonesia ini merupakan pasar yang peredaran gelap narkotika dan pecandu penyalahgunanya masih cukup tinggi. Oleh karena itu jajaran Polri tentu saja akan bekerjasama dengan stakeholder lainnya, dengan BNN, dengan Dirjen Pas, kemudian Dirjen Bea Cukai, serta semua penggiat anti narkotika untuk memerangi peredaran gelap narkotika guna melindungi dan menyelamatkan putra putri dan seluruh anak bangsa dari penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Mungkin pada kesempatan itu yang dapat kami sampaikan, karena nanti akan secara langsung Bapak Kapolri akan menyampaikan ekspos rilis pengungkapan oleh Polda Metro Jaya jaringan Timur Tengah sebanyak 1,129 ton sabu. Demikian
Selamat siang, shalom, om santi, santi, santi om, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kabarisskrim Polri yang telah menyampaikan kata sambutannya berkaitan dengan secara tuntas ini. Nanti mohon kepada Bapak Kapolri untuk menyampaikan tuntas berkaitan dengan narkotika 1,2 ton. Mohon waktu ditempatkan, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala BNN, Bapak Komjen Pol Dr. Andes, Bapak Dirjen PAS, Dirjen Pol Dr. Andes Renhat Tritonga, Pak Kabarisskrim, kemudian Pak Kadif Humas, Kadif Propam, Pak Dir Narkoba Barreskrim, kemudian Pak Kapolda Metro beserta jajarannya yang telah berhasil melakukan pengungkapan narkoba kali ini, rekan-rekan Forkominda DKI, Bapak Ketua DPRD, Bapak Sekda Provinsi, Pak Kasdam Jaya, Kepala BNPB DKI, Ketua PWNU DKI Jakarta, Jaya Samsul Marif, Wakil Sekjen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI, Bapak Ateng, dan tentunya seluruh hadirin, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Rekan-rekan media, pertama-tama tentunya saya mengucapkan selamat kepada jajaran Polda Metro, Pak Kapolda, Pak Dir Narkoba dan jajarannya, serta Polres Jakarta Utara yang kali ini telah mampu mengungkap transaksi narkoba jaringan Timur Tengah yang kali ini mereka bekerja sama dengan warga negara baik Indonesia maupun asing yang menjadi narapidana lapas di Cilegon. Jadi pengungkapan kali ini tentunya merupakan bagian dari komitmen kita untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan transnational crime, peredaran gelap narkoba, di mana beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mengungkap kurang lebih 2,5 ton. Ini juga melibatkan jaringan Timur Tengah dan juga melibatkan pelaku dari lapas. Jadi kalau kita lihat dalam waktu 1 bulan ini kurang lebih hampir 3,6 ton ya, 3,6 ton narkoba yang berhasil kita amankan. Dan kalau kita hitung selama hampir 3 bulan ya, dari mulai bulan Januari mungkin kurang lebih ada sekitar 5 ton lebih. Jadi kalau kita lihat kondisi seperti ini tentunya kita semua sangat prihatin bahwa di tengah situasi pandemi COVID di mana kita semua sedang sibuk untuk menekan laju pertumbuhan COVID, namun ternyata peredaran narkoba juga sangat tinggi. Ini artinya apa? Artinya bahwa kita tentunya semua prihatin bahwa Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah konsumen yang sangat besar, terbukti dengan beredarnya narkoba dalam kurun waktu yang tidak lama, namun walaupun bisa kita ungkap, tapi ini merupakan gambaran yang tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama terkait dengan tantangan terhadap
generasi kita, masyarakat kita. Oleh karena itu, tentunya kita terus melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk terus melakukan pengejaran, pengungkapan, dan menyelesaikan sampai ke akar-akarnya terkait dengan masalah peredaran narkoba. Untuk penangkapan kali ini dilakukan oleh rekan-rekan anggota Polda Metro dan Polres Jakarta Utara secara berturut-turut di akhir Mei sampai dengan bulan Juni, yang terus dikembangkan di 4 TKP. Telah diamankan 5 warga negara Indonesia, inisial NR, AA, AS, NB, dan EK, serta 2 warga negara asal Nigeria, CSN dan UCN, di mana dari hasil pendalaman barang-barang ini berasal dari Timur Tengah dan Afrika. Pengungkapan ini dilaksanakan di 4 tempat, yaitu di Gunung Sindur pada saat itu sebesar 393 kg, kemudian yang kedua di Pasar Modern Bekasi sebesar 511 kg, yang ketiga di apartemen Basura Jakarta Timur, dan yang keempat di apartemen Grand Pramuka. Dan pengungkapan ini tentunya berkat kerjasama dan kerja keras dan kerja solid dari kepolisian dengan didukung oleh Ditjenpas Kemenkumham RI. Terkait dengan pengungkapan ini, maka pasal yang dilanggar adalah pasal 114 ayat 2, pasal 115 ayat 2, pasal 112 ayat 2, pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup dan maksimalnya hukuman mati. Jadi apabila ini berhasil diedarkan, maka nilai barang bukti yang saat ini kita amankan kurang lebih 1,694 triliun. Artinya kalau dihitung dengan jumlah jiwa, maka 5,6 juta jiwa masyarakat yang bisa kita selamatkan dari potensi penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, sekali lagi dalam kesempatan ini tentunya saya terus menyerukan kepada seluruh anggota terus untuk berperang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba ini mulai dari hulu sampai dengan hilir. Jadi sekali lagi, perang terhadap narkoba harus terus dilakukan, baik dari hulu sampai dengan hilir. Oleh karena itu, perlu kita terus meningkatkan kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan rekan-rekan dari BNN, rekan-rekan dari Bea Cukai, dari Ditjen Bapas, kemudian rekan-rekan stakeholder yang lain, sehingga kemudian tanggung jawab terkait dengan pemberantasan masalah narkoba ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena tidak mungkin kita hanya menangkap saja, sementara masyarakat yang menjadi pengguna tidak bisa kita kurangi. Oleh karena itu, bagaimana kemudian ke depan jumlah pengguna masyarakat yang direhab karena salah guna narkoba ini betul-betul kemudian bisa sadar dan tidak menjadi pecandu kembali. Ini tentunya menjadi tantangan kita. Di samping bagaimana kita harus mencegah agar jangan sampai muncul lagi pengguna baru, karena gampang sekali mempengaruhi orang untuk menggunakan narkoba. Ini menjadi tantangan kita bersama. Oleh karena itu, kalau waktu yang dulu kita telah menciptakan kampung-kampung tangguh
dalam rangka pemberantasan atau mencegah laju pertumbuhan COVID, maka kali ini saya minta untuk kampung tangguh narkoba diciptakan di seluruh Indonesia. Kerjasama antara polisi, stakeholder yang ada di dalam kampung tangguh, pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, agar di setiap kampung tangguh itu memiliki daya cegah, daya tangkal, dan berani tidak terhadap narkoba. Kemudian terhadap peredaran yang ada segera bisa diinformasikan sehingga kemudian kita bisa tangkap. Dengan harapan itu maka kita memiliki daya cegah, daya tangkal terhadap ancaman narkoba di satu sisi, maka kita Polri betul-betul bisa bekerja maksimal dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, yang tentunya ini tentu harus melibatkan peran serta dari seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi saya serukan bahwa narkoba ini adalah ancaman kita bersama. Indonesia saat ini sedang berjuang, pemerintah sedang berjuang untuk mewujudkan SDM yang unggul untuk menuju Indonesia maju. Kita akan masuk menuju Indonesia emas, dan syarat utamanya adalah kita harus memiliki SDM yang profesional, yang produktif, yang berkualitas. Dan ini semua akan rusak karena pengaruh masalah apabila tidak hati-hati masyarakat kita kemudian rusak oleh narkoba. Oleh karena itu, ini tantangan kita, ini tugas kita bersama, bagaimana menjaga agar generasi kita betul-betul bisa aman dan bebas dari narkoba. Oleh karena itu saya serukan kita terus perang bersama narkoba. Kita terus berjuang untuk menghabiskan, melenyapkan narkoba dari Indonesia. Dan ini butuh kerja keras, kerjasama, sinergitas seluruh elemen, stakeholder, dan masyarakat. Jadi sekali lagi saya apresiasi pada seluruh anggota yang telah mampu melaksanakan pengungkapan. Terus semangat, terus berjuang, dan jadikan ini sebagai ladang amal ibadah bagi rekan-rekan semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah menyampaikan konteksnya, dan acara selanjutnya adalah foto bersama dengan para bukti. Kemudian dengan Bapak Kapolri beserta yang ada di meja depan untuk menggunakan sarung tangan, kemudian berdiri dan mengangkat barang bukti. Setelah itu kami lanjutkan dengan foto dengan para pengungkap yang ada di sebelah kanan, dan untuk tanya jawab nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.